Swastiastu lagi Pak ya. Ya, Swastiastu. Pak ya, ini terkait Ampura dulu, terkait banyak keributan di media sosial makin nih tentang manajemen tanah lot itu seperti apa Pak? Ya, Swastiastu Bapak. Izin dia buka masker nggih, karena niki nyembur ke kaca ya. Nggih, terima kasih Bapak hadir ikut juga dalam artian mencari informasi tentang apa yang terjadi di desa kami. Mungkin yang terkait dengan penunjukan manajer dan asisten manajer. Nah, perlu saya jelaskan di sini, saya selaku masyarakat Braban yang kebetulan saja saya masih di sini sebagai manajer. Ini hari terakhir saya sebagai masyarakat dan sebagai manajer. Saya ingin apa yang terjadi di media sosial atau di media cetak elektronik nantinya itu tidak mengganggu aktivitas pariwisata. Nah, pariwisata kita seperti ini sudah mulai agak tumbuh, jangan sampai dikacaukan lagi oleh ulah-ulah daripada oknum atau siapapun itu yang tidak bertanggung jawab. Kami di sini susah sekali menjaga destinasi wisata ini, DTW ini. Dari kemarin ditutup, kami ikut kerja dari asal ada saja teman-teman kami yang bekerja di sini. Dari shiftnya 1 bulan penuh biasanya kami di saat tutup menjadi 1 minggu kerja. Apa yang kami lakukan itu adalah bertujuan menjaga daripada DTW ini. Betul tidak ada penghasilan, tetapi kami berjibaku menjaga. Kenapa kami jaga? Kami tidak ingin, karena DTW Tanah Lot ini adalah terbuka, wilayahnya terbuka. Nanti ada tamu atau ada orang yang tidak berkepentingan merusak kesucian daripada pura yang kita hormati semua. Nah, seperti di media sudah ada nanti yang sudah pernah ada contoh, ada tamu yang duduk di tempat-tempat suci kita. Nah, itulah yang kita sebenarnya kita jaga dari kemarin dulu. Nah, terkait dengan yang sekarang, mungkin Bapak dan saya sendiri pun melihat di medsos, yang jelaskan apa yang di medsos itu penolakan itu, yang jelaskan adalah itu spanduk yang putih itu menurut dia itu adalah tidak bertanggung jawab. Dibuat oleh siapa, ditulis begitu saja. Kaleng boleh dikatakan begitu. Karena pada spanduk itu menyebut manajemen DTW Tanah Lot, menyebut manajemen DTW Tanah Lot. Saya yang masih definitif sampai jam 12 nanti malam ini itu sudah saya turunkan spanduk itu. Barang siapa yang dalam artian protes, silahkan ambil spanduknya ke kantor DTW Tanah Lot. Tujuan saya adalah meredam situasi. Karena apa? Karena DTW Tanah Lot ini kita jadikan periuk nasi kita bersama, khususnya saya dengan teman-teman karyawan di sini, dan kita juga ada kontribusi kepada para pihak. Sedikit-sedikit kita bagi. Artinya saya kembali tegaskan, ada yang seperti itu, mohon kalau saya himbau kepada teman-teman yang di sini, dan berkali-kali saya himbau kepada teman-teman yang karyawan yang 147 orang ada di sini beserta keluarganya, mohon jangan ikut membuat kekacauan, kericuhan di desa kita. Karena desa Braban ini bukan saja, DTW Tanah Lot ini bukan saja objek di Kabupaten Tabanan, adalah objek nasional. Dan kemarin saat kita tutup, tentara Amerika memilih tempat kita DTW Tanah Lot untuk studi banding. Karena kenapa saya tanya kepada itu? Karena Army Amerika itu melihat Tanah Lot ini adalah objek wisata atau DTW nasional dan internasional. Makanya yang kemarin datang, ada beritanya, saya lupa waktunya. Nah, itu intinya adalah siapapun nanti yang ditunjuk oleh Bapak Bupati, karena dalam perikatan perjanjian yang tertuang tahun 2011, nomor 12 tahun 2011 itu tertuang dalam perjanjian, seingat saya adalah penunjukan manajer, asisten manajer dilakukan oleh Bupati Tabanan. Itu sudah ada SK yang tertuang, SK sejak tahun 2011. Sudah 10 tahun itu SK itu. Nah, artinya kalau yang dengar juga di desa, saya sangat apresiasi kepada para juru desa, kepada Jero Desa Adat dan jajaran juru di desa adalah telah melakukan
melakukan sikap, membuat berita acara pengambilan sikap terhadap desa agar desa tidak wan prestasi terhadap perjanjian itu, makanya diserahkan kembali kepada pihak pertama untuk menentukan manajer dan asisten manajer. Pihak pertama itu adalah Pemkab Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Bupati Tabanan. Pihak kedua adalah Desa Pekraman Braban diwakili oleh Dewan Desa Adat. Nah, sejauh itu masyarakat umum, boleh Bapak cek nanti ke lapangan, masyarakat umum tidak menghendaki keributan. Nah, sekian, terima kasih bisa saya sampaikan. Selamat siang. Sedikit, Om Pak, ya. Santi Om. Nggih. Lanjut. Sedikit Pak ya. Ini terkait aspirasi masyarakat. Nggih. Yang dengar ada info katanya menghendaki Nggih. kan ada aturan ke 2 kali jabatan periode nggih. 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 Aspirasi ada. Nggih. Aspirasinya ada. Nggih, untuk penggantian artinya kalau Pak Yat sudah 2 kali artinya mengusulkan ya biar berbagi-bagi Nah, jabatan. gini. Itu aspirasi yang bertentangan dengan SK Bupati. Dalam SK Bupati itu manajer adalah, seingat saya Pak ya, 1, usia 18 tahun ke atas, pendidikan minimal SLTA, terus profesional, tidak tercela. Yang ketiga, bisa dipilih kembali atau ditunjuk, bukan dipilih, bisa ditunjuk kembali. Itu tidak ada 10 tahun tidak boleh, tidak ada itu Pak. Pelurusan informasi itu. Kebetulan Pak nanyakan itu, terima kasih. Itu tidak ada dalam SK. Kecuali yang sudah ada sekarang ini, saya perkembangannya memang tidak mengikuti. Kalau berpacu pada SK 353 itu tidak ada seperti itu. Tahun berapa itu? Tahun 2011. Mengacu pada itu tidak ada SK itu. Tidak ada. Sudah 10 tahun, entah dia di asisten, entah dia di manajer. Nah ada itu Pak. Tidak ada itu karena di SK itu juga ditekankan kalau ada keputusan yang bertentangan dengan aturan di atasnya, otomatis keputusan itu tidak berlaku. Sedangkan di negara kita kan banyak itu Pak, 2 kali menjadi ini, akhirnya menjadi ini. Itu kan ada di negara kita diakui. Tidak ada di sini, tidak ada Pak, tidak ada. Asalkan itu masih profesional, tidak tercela dan bisa dipilih kembali. Bukan dipilih Pak, saya luruskan lagi, bisa ditunjuk kembali oleh siapa? Bupati Tabanan. Siapa yang ditunjuk? Saya tidak tahu. Mungkin sedikit. Apa menurut Pak Yan ini ada isu-isu yang dihembuskan seperti itu walaupun itu bertentangan dengan aturan yang sebenarnya nih? Apakah ada isu-isu untuk menggoyang Pak Yan sebetulnya Niki? Mungkin isu itu hanya menggoyang saya sendiri Pak. Kenapa saya sendiri? Ada sebenarnya bukan saya sendiri, ada 3, ada 4. Karena sebelumnya tahun 2000 sampai 2011 itu ada senior saya Pak Made Sujana, Made Nuarto. Kebetulan sudah mandan. Terus yang kedua yang kena isu itu adalah Bapak Ketut Toyo Arjano, pimpinan Tiang almarhum sekarang, dan Tiang sendiri. Itu mungkin yang kena. Kalau masyarakat Braban yang sudah 10 tahun di sini adalah paket pertama dan paket kedua yaitu Tiang. Tiang tidak ngotot nih Pak, Tiang peluruskan, Tiang luruskan gitu Tiang ngototnya harus manajer jadi mekenah, tidak Pak, dalam artian begitu. Gimana mekenah karena Bapak yang dalam artian Pak Bupati, apakah saya mampu atau tidak itu saya serahkan pada beliau gitu. Dan mau saya, kalaupun saya tidak ditunjuk Pak, bukan karena 10 tahun itu mengabdi di sini, bukan karena itu. Bukan karena itu, mungkin karena beliau menemukan orang baru dan segala macam. Asal orang Braban satu lagi Pak. Asal orang Braban gitu. Tidak ada itu 10 tahun, tidak ada itu. Susah ini yang punya aspirasi seperti itu, kita tahulah siapa orangnya. Suatu saat nanti kalau yang sekarang posisinya 10 tahun terus naik nggak boleh juga, kan itu sekarang. Kan susah Pak. Kalau pada orang lain nggak boleh, pada diri sendiri boleh atau enggak? Kan begitu sekarang. Ini Pak, jangan. Saya tidak memperkeruh suasana, tetapi mari beraspirasi
yang tidak melanggar daripada norma hak asasi, norma hukum, norma undang-undang itu harapan dia. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Nggih.